Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Satria Wijaya. Oke, eh, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Di pertemuan selanjutnya kita telah membahas materi tentang dasar bahasa pemrograman C++ yang nantinya akan menjadi dasaran untuk bagaimana cara memprogram robot. Kurang lebih 6 pertemuan kita sudah membahas tentang materi pemrograman. Oleh karena itu kita akhiri materi pemrograman dan beralih ke materi selanjutnya, yaitu materi rangkaian listrik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasarnya. Apa aja dasarnya? Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang satu komponen, yaitu komponen resistif atau hambatan ya. Untuk nama komponennya sendiri itu adalah resistor. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang resistor. Nah, pengertian resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang mengalir. Oke, jadi perlu digarisbawahi di sini adalah ada suatu keyword, yaitu menghambat arus listrik yang mengalir. Jadi resistor itu adalah berfungsi untuk menghambat arus listrik, atau nama lainnya adalah penghambat. Oke, next. Analogi resistor. Jadi kalau dianalogikan, resistor itu sama seperti gambar di samping ini, di sebelah kanan ini. Jadi bayangkan suatu pintu air. Jadi resistor itu adalah pintu airnya itu tadi. Jadi dia agar bisa mengalirkan arus, entah itu banyak atau sedikit arusnya, itu tergantung dari pintu airnya. Sama seperti listrik, arusnya besar kecil tergantung sama resistornya, hambatannya, seperti itu. Jadi kalau dibayangkan dalam air, resistor itu adalah pintu air, lalu arus listrik itu adalah arus airnya sendiri. Oke, next. Nah, ini ilustrasi gimana cara kerja resistor ya. Jadi di samping kiri itu adalah ada rangkaian lampu dengan sumber daya baterai. Lalu ada resistor, sama kanan juga. Yang membedakan ialah sebelah kiri resistornya lebih gede daripada yang sebelah kanan. Yang di sebelah kiri 800 ohm, sedangkan yang di sebelah kanan adalah 100 ohm. Nah, ini yang sebelah kanan nah ini ya, yang sebelah kiri 800 ohm, yang sebelah kanan 100 ohm. Pertanyaannya, lampu manakah yang akan terang? Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya adalah lampu yang lebih terang itu adalah lampu yang memiliki hambatan yang kecil. Kenapa seperti itu? Ya, kalau hambatannya itu kecil, arusnya mengalir itu akan semakin besar gitu kan. Semakin kecil hambatannya, maka arusnya itu akan semakin gede, semakin besar. Jadi yang membedakan dari kedua gambar ini ialah resistornya, hambatannya yang menghambat adanya tegangan. Kenapa kita perlu resistor? Ya agar kita bisa membatasi arus yang keluar gitu. Jadi arusnya biar nggak keluar banyak, yang secukupnya, istilahnya seperti itu. Itu guna resistor sebagai menghambat, sebagai mengontrol ya, mengontrol lajunya arus. Nah, ini simbol-simbol simbol-simbol resistor. Nah, ini nanti kita bakalan menggunakan resistor tetap. Jadi mungkin ini yang perlu diingat-ingat, simbol resistor itu seperti ini. Kalau yang variabel resistor kita nggak akan menggunakan dulu. Jadi
yang lebih ditekankan adalah resistor tetap. Jadi mohon diingat-ingat simbolnya seperti ini untuk resistor tetap. Nah, ini bahan-bahan resistor. Nah, langsung ke kode warnanya saja. Ini yang lebih penting. Nah, jadi resistor itu memiliki suatu kode warna, yang mana setiap warnanya itu tadi itu adalah mencerminkan, mengindikasikan suatu nilai. Jadi setiap warna itu ada nilainya ya. Kode warna itu akan menghasilkan suatu nilai sendiri-sendiri gitu. Dalam jenisnya, resistor terbagi atas 3 bagian. Ada yang bagian pertama 4 cincin, bagian kedua 5 cincin, dan ketiganya 6 cincin. Pada umumnya yang ada di pasaran itu hanya ada 2 tipe sebenarnya, 4 cincin dan 5 cincin. Yang 6 cincin ini jarang ditemui harusnya. Jadi mungkin kita fokuskan ke 4 cincin dan 5 cincin. Dan 6 cincin harusnya juga sama aja. Nah, lalu yang selanjutnya perlu kita pahami, ini adalah cara agar kita bisa mengetahui nilai suatu resistor dari warna. Nah, kalau 4 cincin seperti ini, kalau 5 cincin seperti ini, kalau 6 cincin seperti ini. Nah, 4 cincin berarti kan cincinnya ada 4. Cincin pertama itu satuan, cincin kedua itu satuan, cincin ketiga itu pengali, cincin keempat itu adalah toleransi. Kalau cincin kelima sama, satuan, cincin keempatnya pengali, kelimanya toleransi. Cincin keenam sama seperti cincin kelima, 1, 2, 3 satuan, cincin keempatnya pengali, dan cincin 5, 6 itu adalah sebuah toleransi. Jadi sebenarnya toleransi ini nggak seberapa diperhatikan ya. Fokus ke cincin yang di depan ini saja. Yang toleransi itu hanya toleransi nilai saja. Difokus ke ini yang selain toleransi saja. Oke. Nah, ini adalah kode warna transistor. Seperti yang saya bilang tadi, setiap warna itu mengindikasikan suatu nilai. Nah, ini ada hitam sampai putih. Nah, untuk menggampangkan kita menghafal, biasanya kita menuliskan gini: Hicho mejiku hibiyu. Hicho mejiku hibiyu. Hicho me saya hapus saja. Ya, intinya hicho mejiku hibiyu. Mejiku hibiyu. Jadi hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Jadi untuk menghafalkannya seperti itu agar kita bisa menghafal lebih mudah. Hicho mejiku hibiyu. Hicho mejiku hibiyu. Penghitungannya dimulai dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3 sampai 9. Contoh untuk yang 4 cincin, misal 4 cincin. Berarti cincin pertama itu adalah satuan, cincin kedua satuan, cincin ketiga itu adalah pengali. Lalu yang selebihnya toleransi. Kalau yang di sini ini contoh untuk yang 6 cincin ya. 6 cincin.
Jadi cincin pertama itu adalah satuan, cincin kedua itu satuan, cincin ketiga satuan, cincin ketiganya pengali. Nah, pengalinya seperti ini: 0,01, 0,1, 1, 10 dan lain-lain. Seperti itu. Oke, next. Nah, contoh warna perhitungan seperti ini. Misal merah, merah, coklat, emas. Untuk yang 4 cincin misalnya merah, merah, coklat, emas. Nah, saya back lagi, merah, merah, coklat, emas. Merah itu 2, merah itu 2, coklat itu 10. Berarti 2 kali 10. 2 kali 10. Bener kan? Lalu selanjutnya merah, merah, coklat, perak. Merah, merah, coklat, merah, merah, apa tadi? Merah, 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 coklat, perak. Merah, 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 coklat, perak 10. Berarti 2 kali 10. 2 kali 10 dan seterusnya seperti itu tadi. Jadi begitulah cara mengukur cara mengetahui nilai suatu resistor berdasarkan dari kode warnanya. Nah, ini macam-macam resistor tetap. Kita bakalan lebih sering ke sini resistor tetap. Jadi kita nggak akan menggunakan variabel resistor dahulu. Kita akan menggunakan resistor tetap seperti ini. Ini contoh-contoh resistor. Jadi ini contoh yang saya tunjuk. Ini contoh yang 1, 2, 3, 4 warna. Ini juga 4 warna. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang 5. Ini yang 5. Ini yang 4 cincin, 5 cincin. Nah, contoh soal lagi, merah, merah, emas. Ini seperti ini. Merah itu 2, merah itu kan pengali kan, pengali. Karena ini 4 cincin, berarti yang ketiga ini pengali. Merah itu 100, berarti 22 kali 100. KBC, kuning, biru, coklat. Kuning itu 4, biru itu 6, coklat itu sekalikan 10, berarti 46 kali 10, 460. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, ini contoh soal yang ada. Jadi perhitungannya gimana, cara menentukannya seperti yang saya sebutkan tadi: kuning, hijau, hitam, emas. Nah, untuk agar lebih memahamkan, ini ada tugas. Silakan dikerjakan tugas berikut ini. Ya, ada 5 soal. Ini saya kasih clue 4 cincin dan 5 cincin. Saya nggak pakai 6 cincin, soalnya yang biasanya kita pakai 4 dan 5 cincin. Silakan dikerjakan, ditulis di kertas jawabannya, lalu difoto, lalu dikirim ke saya jawabannya, agar saya tahu sampai mana pemahaman yang ditangkap. Oke, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekian, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar. Jangan mudah menyerah. Saya akhiri. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.